Singkatnya begini ya, saham itu kan sebenarnya salah satu produk di pasar modal. Nah, pasar modal itu ada banyak produk. Yang paling terkenal ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Yes. Nah, kalau kita bahas sahamnya nih, saham itu adalah surat kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Gitu. Jadi, misal kita beli perusahaan X sepersekian lembar. Nah, itu punya hak atas perusahaan tersebut karena kita beli perusahaan tersebut. Itu tuh jadi pemilik di perusahaan tersebut. Gitu. Itu yang disebut saham. Itu berhak atas keuntungan, berhak atas rapat-rapat mereka, berhak atas keputusan yang diambil oleh komisaris, oleh direktur tersebut. Sahabat Paradigma, kali ini kita sudah bersama dengan Ferry Supriyatna. Beliau adalah salah satu alumni Staihas Cikarang dan beliau adalah founder dari Warung Bahasa Cikarang yang sekarang sudah berevolusi menjadi Geraha Lingua. Dan beliau baru saja mendirikan Sahabat Investor Cikarang. Wow, keren sekali. Kita sudah bersama dengan orangnya. Bang Ferry, apa kabar hari ini? Sehat. Gimana? Itu apa kabar? Alhamdulillah Nah, sehat. saya mau koreksi sedikit ya. Iya. Bukan Geraha Lingua, tapi Gerha Lingua. Kalau Geraha sendiri, kalau teman-teman lihat di KBBI artinya buaya. Kalau Gerha baru rumah. Oh, oke. Tapi ini jangan dikat, ini bagus. Iya, bagus buat ini, buat apa edukasi ke teman-teman. Jadi ketika nanti ketemu apa Geraha Lingua, jadi kita tahu Gerha. Geraha. Gerha, bukan Geraha. Kalau Geraha asri itu berarti Pak Buaya asri. Bukan asri. rumah asli. Oke, Bang Ferry, senang sekali sekarang bisa bertemu. Ini first time ya kita. Ya, first time juga saya diundang di sini. oleh podcast Staihas ke sini. Iya. Oke, Bang Ferry, gimana di tahun 2021 ini? Wah, tahun ini itu tahun yang lebih berat ketimbang awal pandemi 2020. Tahun dengan mode bertahan, mode untuk bisa bangkit, untuk bisa pulih dari segala keterpurukan gitu. Kita bicara tentang bertahan ya. Sekarang tuh lagi booming banget ya di masa pandemi ini tuh pasti ya kayak para pedagang, para wirausaha tuh omset mereka tuh ada yang menurun ya, bahkan sampai ada yang bangkrut. Nah tapi ternyata ada pengupgradean ini lagi. Sekarang lagi viral nih dengan yang namanya saham. Betul. Ya kan? Nah, sekarang bahkan banyak teman-teman itu yang sekarang sudah menggunakan dia tuh berinvestasi ke saham. Saham. Nah sebelum kita bicara lebih lanjut lagi terkait saham, pengen tahu nih Kak, apa sih saham itu apa sih dan cara kerjanya itu seperti apa? Singkatnya begini ya, saham itu kan sebenarnya salah satu produk di pasar modal. Nah, pasar modal itu ada banyak produk. Yang paling terkenal ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Yes. Nah, kalau kita bahas sahamnya nih, saham itu adalah surat kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Gitu. Jadi, misal kita beli perusahaan X sepersekian lembar. Nah, itu punya hak atas perusahaan tersebut karena kita beli perusahaan tersebut. Itu tuh jadi pemilik di perusahaan tersebut. Gitu. Itu yang disebut saham. Itu berhak atas keuntungan, berhak atas rapat-rapat mereka, berhak atas keputusan yang diambil oleh komisaris, oleh direktur tersebut. Itu yang disebut saham. Nah, kemudian berbeda kan ya tentunya dengan kita sama aja berinvest, tapi kan beda dengan invest kayak ke perhiasan dan lain-lainnya. Nah, terkait manfaatnya sendiri Kak, manfaat dan keuntungan ketika kita memilih untuk berinvestasi di saham itu seperti apa Kak? Keuntungan ya. Kalau bicara keuntungan di saham itu ada dua ya. Di saham itu ada yang namanya capital gain, ada yang namanya dividen. Nah, capital gain itu adalah selisih harga kita ketika membeli dengan ketika kita menjual. Nah, ibaratnya begini, kita membeli misal air minum inilah. Air minum ini kita beli dengan harga Rp2.000. Kemudian kita jual kembali di harga Rp3.000. Berarti kita mendapatkan capital gain sebesar Rp1.000. Nah, begitu juga di saham. Saham itu ketika kita beli, misal di satu lembar itu 5.000, terus harga pasarnya naik menjadi 7.000, terus kita jual di harga tersebut. Nah, berarti kita mendapatkan capital gain berupa Rp2.000 tersebut. Nah, setelah itu ada namanya dividen. Nah, dividen ini namanya bagi hasil perusahaan. Jadi perusahaan itu kan setiap usaha yang dijalankan pasti mendapatkan namanya keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut itu ada haknya investor untuk mendapatkan perolehan keuntungan. Nah, disitulah investor saham mendapatkan keuntungan di situ. Jadi setiap lembar saham yang kita miliki, kita berhak atas keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah,
Bagaimana menghitungnya? Di situ ada dari namanya keuntungan bersih. Keuntungan bersih perusahaan, terus kemudian diputuskan di rapat RUPS, di rapat umum pemegang saham. Nah, dari sana ditentukanlah berapa persen yang dibagikan investor, berapa persen yang ditahan di perusahaan. Jadi ada dua, pertama tadi capital gain, selisih harga beli dan jual. Yang kedua dividen atau bagi hasil dari keuntungan perusahaan. Ada dua. Terkait manfaatnya sendiri. Nah, manfaatnya sendiri, saham ini kan salah satu instrumen investasi yang bebas dari inflasi. Gitu. Nah, kalau teman-teman kita misal dari kecil kita diajarkan yang namanya menabung, menabung biar untung katanya. Itu yang sering kita dengar dari kecil. Cuma begini, setiap tahun itu di Indonesia inflasi 6-7% di atas kertas, di lapangan bisa lebih. Bahkan untuk biaya pendidikan sendiri itu bisa sampai 20%. Nah, kalau kita simpan uang hanya di tabungan, sekarang BI rate atau suku bunga di Bank Indonesia itu maksimal 3%. Nah, kita nggak bisa tuh menandingi yang namanya inflasi tersebut. Nah, kalau kita beli saham, saham itu selalu growth, selalu tumbuh. Ya kalau sahamnya bagus tapi ya. Makanya ada analisa di situ. Ketika saham itu bertumbuh, di situ kita dapat keuntungan lebih dari inflasi tersebut. Kita dapat double impact tadi tuh. Dapat capital gain, dapat yang namanya dividen. Kalau kita cuma nabung, kita cuma dapat 3%, itu pun belum dipotong pajak bunga namanya 20%. Jadi buntung gitu. Makanya kenapa manfaatnya apa? Ya buat melawan inflasi si saham ini. Tapi bukan satu-satunya, saham juga ada produk lainnya yang juga bisa melawan inflasi, tapi saham yang hari ini paling mudah dijangkau oleh masyarakat gitu, untuk melawan inflasi ketimbang menabung atau menyimpan deposito di bank. Oke. Nah, pasti ada profit kan ya? Iya. Di saham itu ada profit. Gimana sih cara kita menghitung hasil dari saham yang udah kita investasi? Nah, menghitung profit ya. Kalau menghitung profit itu berarti kita bicara tujuan. Namanya tujuan seseorang investasi tersebut. Nah, tadi kita kembali ke tadi ke namanya capital gain dan dividen. Nah, kalau memang untuk tujuannya jangka pendek, untuk tujuan harian, mingguan, bulanan, untuk beli jual, berarti kita bisa manfaatkan yang namanya tadi capital gain. Jadi misal berapa persen kita jual, kita beli saham yang lainnya. Nah, itu di situ untuk jangka pendek. Kalau kita misal untuk dana pendidikan anak atau untuk dana pensiun, kita bisa manfaatkan dividen yang dibagikan tiap tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kalau untuk capital gain sendiri kita nggak bisa prediksi ya. Itu nanti analisanya beda lagi. Nah, kalau untuk dividen kita bisa pakai itu bisa pakai hitungan di laporan keuangan yang ada namanya dividen per share, ada dividen yield. Nah, dividen per share itu adalah seberapa persen keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada investor. Terus ada dividen yield itu, nah berapa persen dividen yang dibagikan rasionya dengan harga saham tersebut. Nah, dividen yield ini yang sering saya ukur apakah membeli saham tersebut lebih menguntungkan ketimbang kita membuka deposito di suatu bank gitu. Nah, kita boleh sebut merek nggak sih di sini? Sebut nggak sih? Takutnya kita belum sponsor ini. Nggak boleh. Jadi misal perusahaan X nih, Perusahaan X itu dividen yieldnya 7,5% per tahun. Nah, sedangkan kita kalau buka deposito itu dengan minimal 10 juta, hari ini kita cuma dapat bunga 3%. Itu pun belum dipotong yang namanya pajak bunga 20%. Nah, situ teman-teman bisa hitung sendiri. Lebih besar mana 7,5% dengan 3%. Otomatis kita lebih baik memilih yang tadi saham X tersebut yang setiap tahun bagi-bagi dividen 7,5%. Nah, ketimbang harus bikin deposito dengan minimalnya 10 juta dan bunganya cuma 3%. Belum lagi dipotong pajak bunga 20%. Jadi hitungnya lewat dividen yield itu. Apalagi buat nanti misal buat tujuannya buat umroh, buat dana pendidikan anak, biaya pensiun segala macam, menurut saya saham itu paling cocok. Udah paling pas ya. Iya. Yang penting analisa. Nah, terkait pemilihan rasio sendiri gitu, sebelum kita Nah, memutuskan iya.
gitu. Rasio ya. Jadi kalau saya buat ke teman-teman yang baru mulai belajar, saya cuma pakai 2 rasio biasanya. Tapi nanti ke depan silahkan belajar sendiri ya. Kalau rasio yang paling umum digunakan yang sering saya ajarkan buat teman-teman pemula itu adanya EPS, earning per share, atau namanya pendapatan per lembar saham. Jadi kita harus tahu si perusahaan tersebut setiap tahun pendapatannya apa terus bertumbuh apakah tidak, namanya earning per share. Nah, terus ada lagi yang namanya price earning ratio atau rasio harga saham tersebut terhadap pendapatannya. Jadi seberapa mahal saham tersebut. Nah, PER ini rumusnya itu apa? Harga saham per pendapatan tersebut. Jadi nanti keluar tuh berapa kali PER-nya berapa kali. Kalau di laporan keuangan sudah ada hasilnya sih. Tapi kalau saya tuh untuk industri perbankan yang penting di bawah 15 PER itu udah murah. Kalau untuk consumer good ada toleransi lah 20 kali di situ ada keterangannya. Kalau 15 kali murah, 20 kali juga murah, tapi di atas itu saya biasanya nggak beli. Selain itu ada juga yang PBV atau price book value atau harga buku PBV per share, harga buku terhadap harga pasarnya per lembar. Nah, di situ juga ada keterangan berapa kali. Misal ya saham X di pasar harganya 1.500, tapi ternyata nilai perusahaannya Rp500 per lembar. Nah, berarti di situ PBV-nya 3 kali. Nah, ketika PBV-nya 3 kali berarti kita adalah membayar 3 kali lebih mahal dari harga aslinya. Nah, cuma kalau perusahaan tersebut bagus, setiap tahun menghasilkan untung, orang juga berbondong-bondong beli. Biasa di PBV 3 kali itu tetap saya beli karena kalau perusahaannya bagus berarti bagus juga buat kita gitu. Perusahaan yang menguntungkan berarti bagus juga buat kita. Buat kita yang investing di sana. Iya. Begitu. Paling itu tadi EPS, PER sama PBV gitu. Sekarang kan banyak sekali ya Pak, bahkan masyarakat pemula pun Iya. ikut coba untuk berinvest di saham. Kita sebagai investor apa aja sih yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menginvestasikan harta kita untuk sebelum beli saham ya? Yang dipastikan yang pertama mungkin uang tersebut uang dingin begitu. Karena pasar modal itu bukan tanpa risiko. Iya, pasti karena kerugian itu udah karena kerugian itu ikut menyertai gitu. Nah, pertama uang itu harus uang dingin, bukan uang dari pinjam, bukan uang yang harusnya itu menjadi uang dapur kita. Gitu. Jadi pertama harus uang dingin. Yang kedua keteguhan emosi dan mengenali profil risiko diri. Jadi kita siap rugi berapa gitu. Karena di saham itu jangan hanya siap untung tapi siap rugi gitu. Karena harus siap rugi juga gitu. Terus yang terakhir mungkin dasar analisa. Kalau yang sering saya ajarkan ke teman-teman yang pemula, pakai dulu analisa fundamental atau analisa laporan keuangan namanya. Jadi sebelum dia beli, apakah perusahaan tersebut dia kenali? Gitu. Ketika dia kenali, coba dibuka laporan keuangannya. Apakah tiap tahun terus bertumbuh? Terus apakah sektornya tersebut bagus dengan kondisi ekonomi hari ini begitu. Itu sih yang paling penting jangan pernah pinjam uang untuk beli saham. Iya, karena gitu. Kalau misalkan kita benar membela untuk meminjam uang gitu. Iya. Itu kan uang pribadi yang free enggak paham itu ketika itu bisa double itu. Soalnya di sekuritas sendiri kan ada namanya fasilitas margin. Fasilitas margin itu adalah ketika misalnya kita punya modal 1 juta, sekuritas biasa kasih pinjam dengan nominal sama juga. Jadi kita bisa trading dengan uang 2 juta. Nah, ketika kita turun, itu dapat bunga berjalan dari mereka, itu rugi kita double. Terkait mekanisme perdagangan sendiri gitu kan. Nah, mekanisme perdagangan ya. Mekanisme perdagangan itu di saham itu kayak pasar, layaknya pasar aja. Kita setting dulu ya. Boleh. Minum dulu. Boleh kan? Tegang banget romannya. Jadi mekanisme perdagangan itu sama seperti pasar pada umumnya, namanya juga pasar. Nah,
Kalau teman-teman mungkin di sini di Stayhas kan adanya prodi hukum ekonomi syariah. Itu pasti kenal yang namanya akad bayal al musyawamah. Bayal al musyawamah itu adalah akad jual beli berkelanjutan. Jadi jual beli berkelanjutan itu sistemnya kayak lelang. Nah, jadi di pasar saham itu kayak lelang. Misal Iteng beli saham X di harga Rp1.000 per lembar. Tiap hari saham tersebut itu harganya nggak berhenti. Orang ada yang terus menawar harga saham tersebut entah di bawah 1.000 atau di atas 1.000 gitu. Itu sistem di pasar modal itu. Nah, pasar modal itu selama pandemi bukanya agak terbatas. Dari Senin sampai Jumat. Terus di sesi 1 tuh jam 9 sampai setengah 12 pagi. Di sesi 2 itu di jam setengah 2 sampai jam 3 sore. Hari libur mereka tutup, Sabtu Minggu juga tutup. Jadi waktunya terbatas. Terbatas sekali. Jadi cuma tadi Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Jadi nggak bisa tuh misal tengah malam insomnia gabut dan beli saham nggak bisa itu. Nggak bisa. Iya, ada jam operasionalnya. Sama kayak di toko-toko juga kan Iya. buka ya buka. Ada jam operasionalnya. Nah, kalau terkait ini Kak, hasil penjualan kapan sih boleh kita tarik gitu kan? Kalau iya. gagal kan kita sehari kita udah tahu kan keuntungan kita bisa kita keep saat itu juga. Kalau saham itu gimana? Nah, begini ya, kalau di saham itu kan ada namanya proses settlement T+2 namanya. Sebelumnya sih ada T+3, T+4, cuman karena semakin modern, sekarang semua makin instan. Ada sekarang di pasar modal kita T+2. T+2 itu adalah, misal, saya untung nih di hari Senin, saya jual saham X saya untung, nah uangnya itu ada di namanya RDN, rekening dana nasabah. Nah, ketika masuk RDN, uang itu belum bisa kita tarik. Ada namanya tadi transaksi T+2. Jadi ketika kita jual Senin, hari Rabu baru bisa kita tarik uangnya. Di hari Rabu baru bisa kita tarik setelah T+2 itu. Proses settlement-nya itu T+2 gitu. Berarti berapa hari? Jadi hari transaksi ditambah 2 hari. Oh, 3 harian. 3 harian. Dan hari libur nggak dihitung ya. Jadi misal kita jual Jumat, berarti baru kita bisa ambil Selasa. Sabtu Minggu nggak dihitung. Itu terkait ini ya, kita baru bisa mengambil baru bisa diambil. Kisaran 3 harian baru bisa kita ambil. Iya. Nah, kemudian kalau untuk memilih saham itu Kak, dengan mudah gitu untuk para pemula tersebut, biar nggak salah, biar nggak rugi. Kalau di saham itu kan ada 3 jenis ya saham sepeda. Ada namanya blue chip. Blue chip itu adalah namanya pemilik pasar atau saham yang paling bagus. Itu market cap-nya biasa di atas 100 triliun, di atas 50 triliun, ratusan triliun market cap-nya atau jumlah modal dia. Terus yang kedua ada namanya second liner. Second liner itu saham yang mirip dengan si blue chip, cuma kadang agak sering goyang-goyang sedikit karena dia adalah trennya bisa dibilang ada follower atau penantangnya si blue chip tadi. Nah, yang terakhir ada saham third liner. Third liner ini kalau sekarang lagi ngetrennya di Instagram, di beberapa platform gitu, platform investasi, disebutnya saham gorengan. Adalah saham yang gampang naik, gampang turun gitu. Nah, saya sangat menghindari saham gorengan tersebut. Nah, yang mau saya jelasin itu saham ini tadi, saham blue chip tadi. Blue chip itu paling enak sebenarnya. Yang penting kita tinggal tidur aja bisa tetap menghasilkan. Nah, saham blue chip itu cirinya adalah produknya dekat sama kita. Terus market cap itu apa ya? Total keseluruhan harga sahamnya itu kalau dikalikan itu rata-rata di atas 50 triliun semuanya. Jadi orang tuh nggak bisa naik turun seenaknya. Karena market cap-nya lumayan tinggi. Terus setelah itu juga setiap tahun kita lihat si perusahaan tersebut terus bertumbuh pendapatannya. Terus rajin bagi-bagi dividen. Nah, itu namanya saham blue chip. Nah, tapi kadang saham second liner atau saham follower tadi juga nggak masalah untuk kita beli. Yang penting lebih teliti aja, yang penting kita tahu perusahaan. Nah, kalau saham gorengan sampai hari ini saya juga masih sering takut beli saham gorengan karena pengalaman saya pertama-tama dulu masuk pasar modal 2017
itu pernah tuh sahamnya tidur saya beli di Rp57 per lembar, setelah itu tidur di Rp50 sampai nggak bisa dijual. Itu saham gorengan itu kayak gitu. Nggak bisa. Resiko ini lebih ini Risiko, ya. iya. Karena risikonya itu saham gorengan itu. Oke. Nah, terkait gimana sih biar kita tahu bahwa saham itu sesuai dengan jumlah atasan yang kita ini gitu. Nah, Sesuai dengan. Jadi jumlah kita kenalan saham itu. Eh, kita tuh sudah memiliki sesuai dengan jumlah dan sahamnya gitu. Nah, kalau itu biasa di aplikasi tradingnya ada di situ ada keterangannya bahwa kita membeli sekian ratus lembar dari saham tersebut gitu. Itu di aplikasi tradingnya. Nah, kalau untuk beli jual sendiri sebenarnya kadang nggak mudah kalau sahamnya kurang liquid ya. Misal kita beli saham X nih. Kita beli saham X, terus ternyata saham itu antriannya panjang atau kurang liquid, jadi kita beli saham X di harga 500. Nah, terus nggak ada orang yang jual saham tersebut di harga 500 hari itu. Kita nggak bisa beli, tetap nggak bisa beli. Nah, tapi ketika kita beli di harga 500, terus ada orang yang jual di harga tersebut, itu nanti keterangannya match. Nah, di situ baru kita bisa beli saham tersebut. Nah, di menu tradingnya nanti di profil kita ada keterangan portofolio bahwa kita telah membeli saham tersebut per sekian lembar begitu. Itu tinggal dicek aja di situ. Terakhir nih Kak, sekarang kan banyak sekali saham online yang ada di aplikasi. Ya, hampir semuanya sekarang online. Betul. Ya. Nah, gimana sih cara kita menghindari agar kita tidak terjebak dengan saham yang palsu? Nah, gini ya. Nah, ini beneran sangat fundamental. Sangat fundamental untuk teman-teman yang belum kenal sama pasar modal. Jadi aplikasi online trading itu kan sebenarnya ada banyak banget kan. Nah, dan pasar kita juga ada pasar modal dan pasar berjangka. Nah, pasar modal itu di bawah OJK yang saya dari 2017 di situ. Ada satu lagi pasar berjangka itu di Bapepti terangnya. Nah, itu kita nggak bahas itu. Nah, di pasar modal itu yang pertama harus kita cek adalah apakah si anggota bursa atau perusahaan sekuritas tersebut terdaftar di OJK. Jadi bukan platform-platform yang daftarnya mudah terus biayanya nggak jelas gitu. Jadi biasanya harus kita cek dulu ke absahannya di OJK bisa begitu. Saya juga pakai 4 sekuritas di situ, tapi jangan disebutin di sini. Pokoknya saya pakai beberapa sekuritas yang biayanya lumayan sekitar 0,15% sampai 0,19% untuk biaya komisinya. Dan itu semua terdaftar di OJK. Jadi yang terpenting adalah kita cek nih kalau di websitenya idx.co.id itu ada anggota bursa. Nah, anggota bursa yang terdaftar itu apa aja dan yang bukanya terjangkau terserah teman-teman. Bahkan sekarang itu bisa kita buka rekening saham mulai dari 10.000 aja sudah bisa buka rekening saham begitu. Jadi jangan asal download, jangan asal download, ngikutin gitu ya. Kita harus cek dulu di situ. Bahkan sekarang ada beberapa sekuritas yang udah syariah, ada 15 sekuritas yang udah syariah. Nah, kalau di yang syariah itu ada beberapa ketentuan yang nggak bisa kita lakukan. Yang pertama adalah beli dengan double harga. Misal kita beli saham X, biar dapat nih, saya ordernya di harga 500 sama 550, itu nggak bisa. Dualisme harga itu kan kalau dalam fikih mudayana itu sama kayak riba. Boleh. Terus di sekuritas syariah juga kita nggak bisa yang namanya pakai akun margin atau pinjam uang, itu nggak bisa. Karena di akun margin itu kan ada bunga berjalan 0,1% setiap hari. Nah, kalau kita pakai akun syariah itu akun marginnya itu nggak bisa dipakai. Sama yang terakhir mungkin nggak bisa kita pakai yang namanya beli saham selain indeks saham syariah Indonesia. Nah, jadi cuma ada 400 saham yang bisa dibeli, sisanya itu nggak bisa. Karena yang masuk indeks tersebut adalah ini. Saham tersebut bukan saham rokok, bukan saham minuman keras, bukan saham yang perusahaannya terafiliasi dengan rokok, terafiliasi dengan minuman keras, bukan bank konvensional, dan juga bukan perusahaan yang punya utang di atas 10%. Kalau menurut fatwa DSN-nya. Mungkin yang terakhir mungkin ada closing statement, ada pesan untuk sahabat Paradigma ini ya, biar berinvest. Sebelum berinvest, teman-teman Paradigma jangan lupa untuk selalu gunakan uang dingin untuk stabilkan emosi sebelum
sebelum mulai investasi, dan jangan lupa juga cek analisa fundamental, analisa laporan keuangan. Itu aja. Oke, terima kasih Bang Ferry atas waktunya, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol tentang saham. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Terima kasih. Sahabat Paradigma, itulah Ferry Supriyatna.